Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa CTV. Kembali lagi dalam program Talk Show malam ini bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam Aceh. Baik, kita ketahui bahwa dalam tradisi ulama Islam perbedaan pendapat bukanlah hal yang baru, apalagi dapat dianggap tabu dan tidak terhitung jumlah kitab-kitab yang ditulis ulama Islam yang disusun khusus untuk merangkum, mengkaji dan juga membandingkan kemudian mendiskusikan berbagai pandangan yang berbeda-beda dengan argumentasinya masing-masing. Lalu seperti apa sikap kita untuk menyikapi perbedaan pendapat dalam tentunya ini dalam lebih khusus dalam masalah ibadah. Baik, hal ini kita akan diskusikan bersama dua orang narasumber kita. Pada malam hari ini ada Profesor Dr. Haji Iskandar Usman MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah di studio CTV. Beliau merupakan Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri Banda Aceh. Baik, di samping Profesor Iskandar ada Tengku Jamaluddin Taib MA, Ketua STAI Tengku Cipantikulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di studio CTV pada malam hari ini. Nah, ini juga topik yang sudah diberitahukan sebelumnya ini Pak ya. Memang ini juga menjadi polemik di masyarakat kita. Tapi bagaimana tidak menimbulkan ataupun hal-hal yang bisa menjadi pecah belah, tapi lebih bagaimana cara umat Islam dan juga pemirsa di rumah untuk menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Tapi saya juga ingin mendengarkan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Iskandar Usman. Silakan Bapak terkait dengan topik kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita pada malam ini yang diberikan adalah menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah ibadah. Jadi mungkin perlu saya tegaskan, kita malam ini bukan bicara masalah khilafiyah, tetapi kita bicara bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah ibadah. Karena memang terjadinya perbedaan pendapat itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau saya mulai mungkin dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kita tahu itu berjumlah 6.432 ayat. Ada satu pendapat. Ada yang berpendapat 6.339 ayat. Tapi ayat mengenai ibadah hanya sekitar 140 ayat saja. Baik. Dan ayat-ayat Al-Quran mengenai ibadah itu pada umumnya datang dalam bentuk yang sangat umum. Ya, umum, global, tidak rinci, tidak dikhususkan. Seperti ayat yang menjelaskan tentang waktu salat saja. Ayat Al-Quran mewajibkan salat. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan waktu salat, cara salat secara rinci. Ada dua ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang waktu salat. Ada di surat Al-Isra, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Kemudian ada ayat aqimis salata tarafain nahari wa zulafam minal lail. Jadi dalam memahami ayat-ayat tersebut kita harus mencari penjelasan-penjelasan dari hadis. Penjelasan-penjelasan dari hadis pun terjadi perbedaan pendapat ulama dalam memahami. Jadi ada beberapa sebab ya mengapa terjadi perbedaan. Kalau kita baca dalam kitab kita itu banyak sekali sebabnya. Termasuk sebab terjadi perbedaan pendapat adalah mengenai bacaan ayat Al-Quran itu sendiri. Misalnya ayat mengenai wudu. Ada famsahu biru'usikum wa arjulikum. Ada yang membaca famsahu biru'usikum wa arjulikum. Tapi bacaan yang lebih umum ya, ini dari Nafi ada famsahu biru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum itu diataf kepada waqsilu wujuhakum. Jadi kalau atafnya kepada
apa namanya biruusikum atau yang pada wiruusukum akan terjadi wa arjulikum. Jadi timbul perbedaan pendapat para ulama, apakah kaki itu dibasuh, artinya dituangkan air atau hanya disapu saja. Nah, jadi kalau membasuh kepala kan mengusap kepala, jadi tidak dituangkan air. Tapi kalau kaki ini terjadi perbedaan pendapat. Tapi pendapat yang paling banyak dianut, yang paling ini ya pendapat jumhur, yaitu bahwa kaki juga harus dicuci ya dengan ini air, bukan diusap saja. Ya. Jadi banyak sekali faktornya terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada lagi misalnya soal mengartikan ini batal wudu, ya. Batal wudu ada dalam sebuah ayat berbunyi aula mastumun nisa, ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Atau kamu lamastum, ini beda para ulama mengartikan. Imam Syafi'i misalnya, mazhab Syafi'i yang kita kenal dengan kehati-hatian beliau, itu lamastumun nisa mengartikan dengan kamu menyentuh perempuan, memegang, menyentuh perempuan. Nah, itu dengan demikian karena beliau mengartikan lamastumun nisa dengan menyentuh, berarti bersentuhan kulit saja dengan yang bukan mahram, itu sudah batal wudu. Tapi ulama yang lain misalnya Abu Hanifah mengartikan lamastumun nisa itu dengan itu menganggap itu bahasa halusnya Al-Quran. Karena seperti kata qatala membunuh, tapi qatala membunuh itu. Nah, demikian juga lamasa menyentuh. Tapi dalam ayat tadi lamastumun nisa. Jadi kamu sentuh menyentuh perempuan. Nah, jadi sentuh menyentuh perempuan itu dalam mazhab Hanafi atau Abu Hanifah menerjemahkan atau memahami bahwa itu adalah bahasa halusnya Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak menggunakan bahasa vulgar, tapi menggunakan bahasa vulgar, misalnya pakai jamak tumun nisa, itu bahasa vulgar, artinya kamu berhubungan suami istri. Tapi Allah menggunakan bahasa halus lamastumun nisa. Jadi artinya bukan sekedar menyentuh menurut Abu Hanifah, tapi berhubungan suami istri. Jadi kalau sekedar menyentuh tidak batal wudu. Ada hadis yang menjelaskan itu. Misalnya ada hadis Rasulullah mencium istri beliau, dan beliau setelah itu salat dan tidak mengulangi wudu. Tapi para ulama ada menganggap hadis itu dhaif, ya, hadis itu tidak sahih. Jadi seperti mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menganggap itu tidak ini. Jadi untuk kehati-hatian kalau bersentuhan kulit ya sudah batal wudu. Ya. Sementara mazhab Maliki kita lihat itu satu kata saja, lamastumun nisa. Dalam mazhab Maliki, Imam Malik berpendapat bahwa lamastum itu dari sentuh menyentuh, ya. Misalnya saya sentuh istri saya yang baru kawin misalnya, masih kasmaran lah. Ya. Dengan syahwat. Sentuh jadi bergenit-genit, artinya jadi kalau bergenit-genit seperti itu ada nafsu, meskipun tidak bersentuhan kulit pun itu batal wudu menurut mazhab Maliki. Jadi pakai kayu misalnya mencokeh itu ya dianggap batal wudu dalam mazhab Maliki karena ada syahwat, ya. Jadi kita lihat itu. Kita lihat seperti itu kalau disebutkan ada
hadis meskipun hadis itu bukan hadis sahih, hadis lemah juga. Ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku adalah rahmat. Jadi dalam hal-hal furu' itu betul-betul rahmat, dalam hal-hal yang tidak prinsipil, bukan sesuatu yang primer, tidak menyangkut mengenai akidah, tidak menyangkut mengenai wajib, fardu dan sebagainya. Itu betul-betul rahmat. Coba tadi misalnya dalam keadaan biasa kita kan gampang sekali untuk wudhu seperti di sini ya, bersentuhan kulit dengan istri misalnya atau dengan siapa ya, apa susahnya, tinggal ambil wudhu lagi ya pakai mazhab Syafi'i. Tapi kalau sedang tawaf di Masjidil Haram, itu paling sulit kita hindari, tidak akan bersentuhan karena berdesak-desaan kita tawaf. Jadi ya rahmat itu ada pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak batal wudu, ya, tidak batal wudu. Jadi oleh sebab itu kita harus menyikapi secara arif. Yang paling penting yang harus kita ingat bahwa selama pendapat itu dari para ulama yang kompeten, ya, para ulama kompeten, ya, para ulama yang memenuhi syarat sebagai ulama, melakukan ijtihad, mengeluarkan hukum, ya seperti mazhab yang 4 itu, ya ulama-ulama besar. Nah, itu ya apa namanya perbedaan pendapat mereka, tidak ada satupun perbedaan pendapat dalam masalah pokok-pokok agama, dalam masalah akidah, dalam masalah hal-hal yang prinsip, yang primer. Jadi dalam hal-hal kecil terjadi perbedaan pendapat dan itu sangat wajar karena apa namanya banyak sekali faktor apa namanya pemahaman ayat Al-Quran, faktor ada ada ulama, ada sahabat yang tidak tahu suatu hadis, tapi ulama yang lain tahu atau sahabat yang lain tahu. Apa kurangnya misalnya Abu Bakar itu selalu, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama ya, sahabat Nabi, selalu bersama Nabi. Kita katakan hampir selalulah bersama Nabi. Tapi ternyata beliau juga ketika datang seorang nenek menuntut warisan, meminta warisan, bagiannya warisan, Abu Bakar tidak paham, tidak dapat warisan kamu. Sejauh yang saya tahu hadis itu tidak dapat warisan kamu. Tapi saya akan tanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian beliau bertanya, kata Mughirah, dulu Nabi memberi warisan kepada nenek 1/6. Abu Bakar masih belum yakin, apakah kamu punya saksi, ada orang lain yang mengetahui hadis ini? Kebetulan ada orang lain yang mengetahui hadis ini baru. Jadi artinya itu sangat wajar terjadi perbedaan pendapat. Ya, pertama mengenai memahami ayat Al-Quran, mengenai hadis ada yang tidak diketahui oleh seorang sahabat, diketahui oleh sahabat yang lain, atau tidak diketahui oleh seorang ulama, diketahui oleh orang lain. Tapi itu pasti dalam hal-hal yang kecil. Ada juga orang yang tidak percaya dengan hadis, artinya tidak percaya ini nanti rawan sekali kita sebut tidak percaya. Artinya hadis itu definisinya bukan perkataan perbuatan Nabi, bukan begitu definisi hadis. Definisi hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Ya, jadi ada saja kemungkinan bahwa bukan ucapan Nabi, tapi orang mengaku bahwa itu hadis. Jadi makanya ada hadis dhaif, ada hadis palsu, ada hadis sahih. Ya, jadi ada orang yang tidak yakin. Umar bin Khattab ya, itu menetapkan hukum wanita yang diceraikan oleh suaminya itu harus diberi nafkah dan diberi tempat tinggal. Nah, diberi nafkah dan diberi tempat tinggal. Wanita talak bain ya. Talak bain itu artinya sudah talak 3. Itu beliau memahami dari keumuman ayat Al-Quran. Saya enggak hafal ayat itu.
dan jangan kamu keluarkan mereka dari rumah kamu, kira-kira begitu ayatnya. Tapi datang Fatimah Imra'atu Qais datang mengatakan, saya dulu minta kepada Nabi, saya diceraikan oleh suami saya, minta supaya diberi nafkah dan tempat tinggal. Kata Fatimah itu, oh Nabi tidak memberikan kepada saya tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Itu hadis kan. Tapi Umar tidak mengatakan, saya tidak akan meninggalkan ayat Al-Quran dengan berita dari seorang perempuan yang tidak saya kenal. Jadi ada kemungkinan bahwa hadis itu sahih, harus bisa dipegangi, tapi ya tidak membuat Umar bin Khattab yakin. Jadi maka terjadi perbedaan pendapat yang seperti itu. Banyak sekali lagi faktor-faktor yang lain. Baik. Nah, tadi seperti Profesor Iskandar Usman katakan beberapa contoh tadi. Masalah wudhu saya cukup panjang, belum lagi dengan masalah-masalah yang lain. Artinya perbedaan ini disikapi dengan arif, dengan bijaksana, dan melihat apa hal-hal yang bisa menjadi perbedaan tersebut. Baik, dan saya juga ingin tanya seperti apa pendapat Tengku Jamaluddin melihat perbedaan pendapat ini dalam hal ibadah. Tapi kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikutnya, tetap bersama kami dalam program Talk Show.